Kan ada banyak sekarang tuh yang protes tuh di online gitu kan. Bang, maba sekarang banyak yang gak sopan sama senior. Nge-WA-nya ping, terus nge-WA dosen ping juga gitu kan. Gak sopan banget. Ada kayak gitu sekarang. Itu justru fungsi ospek. Kalau misalnya udah ospek dan maba lu masih kayak gitu, ospek lu gagal. Makanya ospek jangan suruh bawa satu sisir pisang gitu loh. Kembali lagi di MLD Podcast, masih bersama gua Ozar Angkuti. Kami masih mencari co-host yang berbeda ya semenjak Sastra dan Apos berhalangan. Terakhir kita coba dengan Michelle Kristo, ex-member JKT, tapi kurang berjalan dengan lancar. Karena dia ex-member, jadi Michelle ngomong tim MLD ngelangkat light stick. Wah anjing, janganlah gue bilang. Ini kan bukan teater, gue bilang gitu. Jadi hari ini kita mau coba dengan Firda Indira. Hai guys. Gokil. Firda Indira ini adalah spesialis dihujat karena topik love life ya, Fir biasanya. Baru sekarang gitu. Baru sekarang. Bang, lu boleh branding yang agak cakapan dikit gak nih? Lu langsung dar gitu. Oh iya. Jadi Firda ini akan menjadi co-host di episode kali ini dan gimana Fir? Apa kabar lu? Gimana MLD Podcast ini menurut lu? Menurut gue kayaknya masuk. bagus banget kalau ada gue terus-terusan sih Bang di MLD gitu. Kenapa tuh? Iya kan cocok. Merah. Merah, iya masuk. Gue udah sangat MLD banget, pokoknya gue datang kayak MLD apa ya warnanya, gue pakai itu gitu. Lu udah mempersiapkan udah, dari gue aja terakhir kan MLD tuh ada di Java Jazz kan. Betul. Nah, ada gue juga di situ. Iya, gue nyanyi lah di situ. Terus lu nyanyi di situ? Iya. Oke. Abis itu kan gue posting dong di story. Iya. Banyak banget tuh followers gue pada bilang, gue abis beli MLD loh, update nih ke Kak Firda. Belum jadi BA, tapi boleh ya MLD. Gue sih pengen Berarti lu udah membuat orang beli MLD. Iya, terinfluence sama itu. Padahal gue cuma iya. nyanyi loh, gue belum megang rokoknya. Bahkan pas di Java Jazz itu gue ngeliat ada beberapa oknum yang ngerokok brand lain kan. Gue tepok, gue injek gitu. Kayak, ini Java Jazz lu enggak MLD lu. Sana nonton festival, gue bilang gitu. Bisa. Ya, untungnya ada beberapa yang berpindah ke MLD pada waktu itu, ya kan. Nah, bintang tamu kita kali ini sangat-sangat berbobot sekali nih, sekali. Kita mulai dari yang salah satunya nih adalah Putri Indonesia dari Riau. Dia itu adalah Villa. Hai. Apa kabar Villa? Baik. Ya. Putri Indonesia tahun 2000? Tahun 2022. Sebenarnya mau koreksi sedikit, bukan Riau tapi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Karena dua itu bedanya. beda, provinsinya beda. Riau tuh lebih ke Pekanbaru, Kepulauan Riau, Tanjung Pinang ibu kotanya. Oke. Juara 2 ya? Juara 2, kita bilangnya favorit. Jadi favorit 2022 gitu. Berarti itu mengalahkan banyak orang ya? Maksudnya gimana Maksudnya mengalahkan banyak Putri Indonesia yang lain. Iya. Berapa sih finalisnya pada saat itu? Sebenarnya kan 34 provinsi. Cuman kalau di Jakarta tuh biasanya sampai ada 6. Karena kan ada Jakarta 1, Jakarta 2. Itu total 40-45an lah finalisnya. Gokil. Juara satunya siapa? Juara satunya pada tahun aku itu namanya Laksmi dari Bali. Laksmi. Apa IG-nya? Coba kita lihat cakapan mana sama Villa gitu. Maksudnya kan kayak Waduh langsung di-compare nih. Jurinya bener kan nih kerjanya nih kan. Kita mesti cross check dulu betul Iya. ya. Aduh maaf Kak Laksmi dibawa-bawa ke sini Kak Laksmi. Laksmi Deneve. Laksmi Deneve dari Bali. Oke, kita lihat. Iya. Langsung di cross check. Jadi tiba-tiba Gimana Bang? Gak dapet sinyal lain. Nanti aja belakang panggung ya. Penting Iya. Nah satu lagi nih. Wah ini sebenarnya senior juga Fir. Iya, Iya. Dan dia Jam terbangnya tuh tinggi banget. Tinggi dan dia juga yang gue tahu dia pakar algoritma pada beberapa. Oh iya. Pakar algoritma dia. Gue juga belajar banyak dari video-video pendeknya dia dulu. Kayak algoritma nih kayak begini caranya. FYP-able terus berarti kalau bikin. FYP-able. Dan dia melatih kita-kita yang belum FYP untuk bisa FYP. Berarti Bang Arif Brata diajarin sama beliau. Mungkin secara nggak langsung, Iya mungkin kan? ya mungkin. Dia kira bikin iya. kelas itu kayak kayak gue belajar sama dia nih gitu. Bahkan Kak Game sebelum ada orang ini masih orang biasa. Masih orang biasa. Masih game. Belum ada Kak dia. Game gitu. Zaman-zaman Iben mah belum berotot. Nah dia ini yang Yang udah mulai. Udah mulai. di bawah semua orang. Keren. Udah banyak nama lagi nih belum sebut lagi.
Itu adalah Eno Bening. Halo. Eno Bening. Thank you MLD Podcast. Tapi lu masih ngeliatin FYP gak sih bang? Ya sekarang nih. Udah enggak. Udah jarang ya? Udah, karena kagak gitu anjir konsepnya. Tapi kan lu udah konten itu kan? Iya, karena untuk memperkenalkan branding gue aja sebagai siapa gitu. Tapi ya kalau lu bilang gue raja FYP mah kagak gitu loh. Tapi Dianya FYP Hunter. FYP Hunter apa lagi tuh? Enggak. Dianya bukan raja FYP, tapi dia pengerti teorinya gitu ibaratnya gitu. Kalau FYP doang mah gampang, gue kasih tahu caranya. Cuman kalau mau sosmed lu berkembang dan bisa dimonetize dan menghasilkan nilai ekonomi yang oke, lain. Beda lagi. Beda lagi. Kalau mau FYP viral mah gampang. Gampang. Tiruin aja Oja. Betul sih. Betul sih. Terakhir lu masih mantau FYP pas kapan Bang Eno? Sebenarnya udah nggak. Kalau FYP berarti TikTok ya? TikTok udah, ya. Udah lihat di TikTok. Udah enggak sih karena algoritma gua pasti beda sama lu. Isi depan gue udah nggak yang kalau dia kan udah pasti dapat tuh yang Gen Z lah apa tren. Bahkan kemarin gue baru dapat info tuh yang tren apa namanya gaya nggak sesuai ini apa lagunya. Gaya nggak sesuai sama pekerjaan. Oke. Ada tuh itu baru dikasih tahu. Nggak balance jadinya. Nggak balance. Nah, itu lagi ngetren tuh. Nah itu juga dikasih tahu sama anak-anak gue lah gitu. Di algoritma gue isinya ya pet gitu, kucing, anjing, terus udah spesifik banget. Udah beda gitu. Kadang info-info yang itu kayak algoritmanya bapak gue begitu tuh. Iya, udah bapak-bapak bang. Bapak lu masih main TikTok berarti. Bapak lu scrolling juga ya. Iya, main ya, alhamdulillah. Iya, ya beda makanya kan FYP orang sekarang tuh tiap ya udah bubble gitu loh. Lu FYP-nya beda, lu FYP beda dan lain-lain. Jadi ya apa yang gue omongin mungkin nggak dilihat, tapi kalau lu tahu di FYP gue lagi rame namanya Genom. Gak tau kan? Jadi orang-orang berubah jadi genom, rame. Genom aja apa kita belum tahu nih bang. Orang berubah jadi genomnya dulu. Jadi genom itu makhluk mythical gitu loh. Dia kayak tuyul, kalau di sini tuyul mungkin ya. Mungkin sama kayak tuyul gitu. Oh nih genom. Nah tuh kayak gitu tuh. Gak ada kan di kartun ini ya Cinderella ya? Iya, dwarf kalau di Cinderella dwarf. Ya kurcaci. Sekalipun gak pernah muncul sih ini di FYP. Gak pernah. Itulah penjelasan itu beda. Makanya ketika lu bilang gue gak FYP, lu tuh pasti FYP men. Tapi di algoritma sama. Di someone algoritma dan TikTok tuh pasti push video lu. Nih kalau mau ini kita gak apa-apa nih ngomongin algoritma nih. Dikit. Jadi gampangnya gini, ketika lu masukin video lu ke TikTok itu tuh kayak apapun ya ganja TikTok gitu. TikTok itu akan menilai video lu dapat nilai berapa A, B, C, D, E, F gitu loh kalau kita mau nilain gitu ya. Nah, nilai bagus apa enggak dari mana? Ketika ditonton orang satu nonton sampai habis. Di like nggak, di komen nggak, di share nggak, di save nggak, itu. Kalau itu nggak terjadi, ya baru muncul di lu skip, berarti ya TikTok bilang nggak bakal gua munculin lagi di handphone yang kayak Firda. Misalnya lu suka musik, suka apa, dia bikin musik jelek, ya nggak bakal muncul, berarti ini nggak mau gitu. Karena bisnisnya sosial media adalah attention. Kalau video lu bikin orang nggak attach, nggak bikin attentionnya kebuang di HP, berarti video lu jelek dan nggak bakal diangkat. So it's not about FYP or not, is it good video for your audience or not? Iya. Soalnya jujur sekitar 2 tahun lalu kayak gue bikin bareng Firda sering FYP jutaan bang. Nah. Apapun konsepnya selama gue berdua muncul tuh 2 juta, 1, berapa. Tapi kayak sekarang gue nyari GoPay aja empot-empotan bang sekarang. Iya gue juga. Iya kan? Sekarang susah di akun gue ya, di akun orang tapi rame. Di-uploader kalau lu. Iya. Kalau gue soalnya kan gue jarang banget bikin lagi kan. Jadi gue punya podcast sendiri gitu. Nah podcast gue tuh banyak dipotong sama orang re-uploader gitu bang. Nah re-uploader rame, di gue enggak. Nah itu berarti namanya lu nggak bisa attract audience yang udah. Padahal itu bagus loh. Sebuah podcast kalau misalnya sampai diklip-klip sama orang, disebarin di akun sosial media lain, itu kita bilangnya clip farming. Itu berarti bagus banget harusnya. Nah harusnya orang kembali ke podcast itu untuk nungguin. Iya sih. Biar gue nilai. Pasti di video lu nggak ada watermark atau apa yang ngasih tahu YouTube-nya di mana ya? Karena re-uploader. Ada juga sih, ada beberapa kan gue udah 5 season juga kan, ada di season keberapa kita coba pakai, tapi ternyata ganggu banget buat di skala YouTube-nya. Lagi. Atau mungkin itu maksud gue si clippernya itu nggak ngasih balik lu apa gitu. Iya, clippernya nggak peduli lah pasti kan dia pengen FYP sendiri. Makanya kalau misalnya dia ada FYP gue jawab gitu, nontonnya di sini anjing gitu. Replay-in. Atau dari awal podcast lu udah dibikin watermark yang cukup clear gitu kelihatan lu tuh. Oh iya bener tapi itu Fir. Jadi pada saat di-upload orang mereka mau hapus kan ribet ya gitu. Lagian Clipper juga aneh, kasih tahu aja lah jir gitu kan. Iya pelit banget ya. Iya. Tapi emang itu ada bisnisnya sih, di YouTube Clipper itu bisa dapat AdSense. Di TikTok paling cuma dapat traffic. Iya, exposure. Intinya doakan kami berdua bisa FYP gampang lagi seperti Amin. Oke, nah tapi kita gak akan membahas TikTok pada hari ini. Ya kan? Kita akan membahas tentang
ospek nih ya kan. Karena Bang Eno juga lumayan membahas ospek juga ya Bang ya. Lagi gue milking tuh kontennya. Lagi banyak ngomongin ospek lah di sosial media gue. Karena lagi ospek, lagi masa ospek. Lagi tahun-tahunnya ospek ya. Iya, dan emang audiens gue biasanya ngasih, bahas ospek yang ini. Karena kadang tuh selalu ada sesuatu yang lucu men. Dalam ospek. Iya gitu. Gue melihat ada sesuatu yang gak masuk akal tapi dibiarin gitu. Kocak-kocak. Ospek lebih berat ospek kuliah atau mos pas SMA kalau lu? Gue. Kalau gue pribadi beratnya pas SMA karena gak bisa kabur. Kalau kuliah udah mulai bisa kabur karena udah mulai banyak yang apatis-apatis. Udah bisa kabur. Kuliah bisa kabur kita. Kayak gimana ya? Kayak ya lu kan kalau sekolah kan gerbang tutup selesai lu gak bisa kabur. Iya. Kalau kuliah lu cabut aja. Dan lu perlu lu ikut mos SMA tuh buat sosial di sekolah tuh perlu. Kalau kampus tuh kayak ikut nggak ikut. Ya udah. Tapi wajib lagi di kampus gua. Tapi jujur kayak misalnya tadi Villa kita sempat ngobrol di manajemen UI kan. Iya. Nah, S1-nya. Gue dulu sempat di situ juga. Terus gue mau nggak ikut ospek kan kayak Bang, nanti aja deh gue ospeknya nyusul semester 2 gue bilang. Nah, ujungnya gue tetap lolos. Semester 2 gue di DO soalnya. Jadi kan ngapain aja. Bukan lolos dong namanya. Ngapain sama lagi aja. Iya. Nah, lu disuruh ngapain dulu? Ospek di UI, Phil. Kalau di UI itu sebenarnya namanya OKK. Jadi orientasi kegiatan sebelum kampus gitu. Dulu sih sebenarnya cuman kayak pengenalan aja ya. Pengenalan kampus ada apa aja, lingkungannya. Tapi yang PR-nya tuh kalau misalnya ospek di fakultas. Dulu tuh pas tahun aku disuruh bikinnya sampai ratusan lembar gitu. Dan kita kasih surat cinta ke masing-masing senior. Nah itu tuh senior-senior narsistik anjir. Geli. Ratusan lembarnya apa? Surat cinta gitu? Iya surat cinta. Iya, Jadi kita berapa surat surat cinta? Iya ratusan. Ke satu orang apa ke banyak orang. Jadi kita harus hafal nama senior-seniornya waktu itu. Dan harus beda-beda tuh. Harus beda-beda dan kita harus tau hafal nama persisnya siapa. Zaman lu udah ada ChatGPT belum ya? Baru gue mau ngomong itu. Kalau zaman sekarang mah gampang. Buatkan saya 50 surat cinta. Iya bikin surat cinta waktu belum itu. lah Fir, dia kuliah tahun berapa? ChatGPT baru. Mau cewek mau cowok kita harus bikinin surat cinta. Ke cewek juga? Iya ke cewek juga. Sayang-sayangan gitu? Enggak dong. Kan ceritanya menghargai apresiasi kakaknya. As a senior gitu maksudnya. Jadi kita kasih ke mereka. Emang senior udah ngapain aja dalam hidup lo sampai mesti lo apresiasi? Iya juga ya ngapain. Padahal ya. baru masuk iya. Iya bukan itu ya Bang. Oh bukan ya? Tapi kan mungkin pas lagi semasa ospek kan biasanya terakhir kan disuruh kayak gitunya. Di hari terakhir atau di hari-hari jam terakhir. Hari-hari gitu terakhir kan. biasanya. Tapi dari awal dulu misalkan. Nemtek dulu. Nemtek bikin pakai kardus gitu kan. Terus Masih zaman lu masih kardus? Masih kardus. Terus nanti pakai tali rafia. Emang sekarang udah gak Bang itu? Gue pikir itu akan terus. Eternal tuh iya. Tapi gue enggak. Legacy. Oh oke. Terus kita disuruh kayak Kak Eno juga nih. Kayak gini-gini nih pakai pakai model bendera. Oh iya. Kalau dulu tahun aku warna hijau. Karena dia lagi di ospek sekarang. Iya gue ospek di MLD gue. Warna merah. Let's go. MLD banget gue soalnya. Merah. Ini bukan Attack on Titan maksudnya ya? Bukan. Ini Attack on MLD. Bagus, ganti lagi. Perasaan tadi filter kan. Oke, kardus tuh. Itu step 1 tuh dari ospeknya. Terus berikutnya suruh ngapain lagi? Terus kita disuruh ngafalin semua nama dosen-dosen. Sebenarnya basic sih nama-nama senior. Kalau di UI kayaknya nggak ada yang terlalu gimana-gimana banget, nggak ada yang serem-serem banget. Misalkan sampai yang kayak harus stay di kampus sampai maghrib gitu-gitu nggak. Cuman kita harus ada di kampus jam 5, pulang kurang lebih jam 4 sore gitu. Jadi lumayan seharian tuh waktu pas ospek. Dan lu bikin tuh surat cinta itu Iya tuh. semuanya bikin Tulis tangan satu-satu. Tulis tangan. Anjir. Tulis tangan dong. Minimal 100 berapa? 100. Kayaknya 100 lembar. Cuman ingat banget sih waktu itu banyak banget yang joki kan. Banyak banget yang udah mager. Udah ada joki. Ada zaman ospek ada joki. Ada jokinya. Lagi rame joki skripsi sekarang joki ospek ya. Joki surat cinta. Jadi capek kan bikin lembaran-lembaran tebal-tebal lagi kan. Akhirnya tuh kalau kita tahu tuh di belakang UI namanya Kutek. Jadi model-model kayak komplek untuk kos-kosannya itu banyak tuh kayak abang-abang fotokopian yang bikin kayak gitu. Gara-gara kita mager. Ya mager lah. Iya Dan sih. itu banyak banget yang beli teman-teman aku. Waktu itu sih aku dibantuin ya. Jadi kita ladang bisnis kerja bareng-bareng aja. Waktu itu berlima berenam jadi cepet. Itu joki yang gue approve sih. Iya sih. Joki ospek karena Iya ini sih. juga kayak Gak masuk akal. iya kayak mereka mahasiswa UI Kayaknya disuruh gue buang mau waktu. deh bikin Bisnis joki, itu. bisnis joki itu ya. Joki Kata-kata ospek. cinta gue gak usah di podcast, udah di situ aja. Kayak Surat-surat cinta gitu kan. Nanti ditutup, kita lipat-lipat kasih parfum dulu biar wangi. Gitu. Itu lu yang improv Inisiatif. apa? Enggak banyak teman-teman aku yang kayak gitu iseng aja. Misalnya ke lumayan invested kating-kating.
ya untuk cutting yang ganteng gitu sekalian gitu. Oh memang sekalian menjadi lahan untuk ini juga. Mencari jodoh. Udah terkenal sih kayaknya kalau di UI itu yang kayak gitu-gitu. Terus ada senior yang kegeeran beneran gak dapet surat cinta dari banyak maba? Tapi yang akhirnya cinlok sih. Yang akhirnya setelah ospeknya selesai, malah akhirnya mereka udah jadi deket gitu-gitu. Cuma aku enggak. Ya emang ospek ladang untuk ini kan. Iya sekalian. Kan tebar pesona kalau senior. Breeding season itu kan. Iya tebar pesona gitu. Oh gitu. Sok keras. Oh lu pasti pernah lu sorry. Iya, gak apa-apa Bang. Lu pernah dikerasin senior sok kasar gitu tiba-tiba dibantuin gitu pasti ya? Iya, kalau di UI kita bilangnya komdis kan. Pasti pernah lah. Komdis kan, komisi disiplin. Jadi modalnya pakai lakban hitam gitu. Lakban hitam. Dulu tuh biasanya kalau kita ngerjainnya, kalau maba-maba bingung tentang UI, cari aja yang punya lakban hitam. Oh gitu. Karena kirain mereka yang bakal baik. Ayah halo dek gimana? Halo dek ini kan. Padahal aslinya enggak. Aslinya ini kan lari. Padahal aslinya enggak, iya. Jangan buru-buru nanti kepleset, jalan cepet aja. Iya. Terus gitu ngapain lu lari apa jalan cepet apa jungkir balik tuh? Jongkok kita. Aduh. Tapi banyak gak cewek-cewek yang ngesenenin juga? Misalnya kayak yang kan suka ada kan. Yang kayak dia gitu ya? Enggak anjir. Oh enggak. Bang kenapa jadi patahnya gitu? Oh enggak. Masalah apa sih bang? Mau diklarifikasi dulu kan? Biar dapat gambaran nih gak sih? Aman Fir ini gak personal nih, gak personal ini. Aku jatuhnya kayak kena persona. Enggak. Aman. Kan biasanya suka ada kan. Misalnya kita jadinya akrab nih sama si satu kakak yang cowok. Terus ada yang cewek-ceweknya tuh yang kayak apaan sih nih cewek yang gitu-gitu. Iya pasti banyak lah, banyak. Apalagi misalnya yang ternyata kating-katingnya udah pada punya pacar. Terus akhirnya kayak dilabrak-labrak gitu. Tapi biasanya enggak sih. Lu dilabrak gak? Enggak sih, enggak pernah dilabrak. Oh, lu yang Jangan labrak sampai ya? Enggak juga. Cuman Senior lu di sini yang labrak ya? Enggak, gua enggak. Gak ada yang labrak, mau ngerebrak. Oh gak ada. Kita boleh tukeran posisi aja. Dia aja jadi co-host dah. Nah kalau lu diapain Bang Eno? Waktu lu di mana sih kuliah Bang? Gue UI juga. UI juga. Fakultas? FIB, Fakultas Ilmu Budaya. Nah diapain tuh? Lebih berat gak dari sama ini? OKK, fakultasnya enggak, gue kabur-kaburan. Oh lu gak terlalu aktif Cabut-cabut ya? Karena gue melihat, pas di OKK, gue belajar di OKK. Pada saat itu gue melihat ada kumpulan orang-orang yang cukup rebel gitu. Jadi waktu OKK kan ada sok-sok disiplin ya, seksi disiplin ya kan? Iya Komdis yang suka marah-marahin kalau misalnya kita belum baris, belum apa segala macam. Terus gue melihat ada seperti ada, gak tahu ya apakah dia emang rebel, bandel apa emang udah gak tahan. Tiba-tiba dia kayak giniin jaket kuning kita wajib ya, jaket kuningnya. Terus udah apa nyantai aja gitu kan, kayak capek gitu atau apa gitu kan. Terus komdisnya marahin, komdisnya tuh badannya kurus tinggi gitu loh, tinggi gitu. Nah gue lagi baris ngeliatin dia di mana. Oh maba diterakin gitu, baris gitu kan. Terus dia turun dari kan apa kayak selasar gitu, turun diri gitu. Kalau gue gak mau baris gimana? Siang, lu ngomong gitu? Enggak bukan gue ya, orang. Siang, gue pecundang. Gue ikut semua aturan gitu. Tapi siang tadi jaket itu tuh. Iya, dia maba, gue tau dia maba. Karena gue ngeliat dia pasti padus, kan ada padus kita kan. Gue tau dia maba gitu. Terus tiba-tiba dia nantangin gitu, kalau gue gak mau baris gimana? Resistance tuh. Resistance, terus gue melawan tuh. Dia si komdis ini tidak balik merespon gitu, cuma langsung kayak balik badan gitu. Terus gue bilang kayak, oh iya ya gitu, kenapa kita gak rebel aja, kenapa gue menolak untuk ngikutin dia gitu. Tapi OKK udah kelar duluan ya pada saat itu. Terus habis itu ya kalau gue gak melawan, kalau gue tricky. Ya berusaha untuk gak mengikuti yang gak perlu diikuti. Tapi komdisnya berarti kurang sangar juga tuh, maksudnya kayak baris kalian, kalau saya gak mau gimana? Ya aman aja sebenarnya. Masa kayak gitu? Tapi biasanya di belakangnya ngetekin bang. Boleh aja. Ntar kelar OKK lu ya, gue incer. Tapi si yang rebel tadi aman sampai lulus? Enggak, beda fakultas. Kan gak tahu. Iya, gak satu fakultas. Tapi beda fakultas. Beda fakultas. Kayaknya aman-aman aja. Dan kalau, ini gak tahu ya di kampus lain atau gimana, banyak komisi disiplin tuh orang yang emang sok keras gak sih? Iya kalau yang keras beneran mah gak ikut. Enggak mau jadi panitia. Udah nungguin di kantin. Iya. Enggak ikut gitu aja, jadi dikasih balik. Tapi biasanya yang serem itu ospek fakultas kan? Iya. Ada gak? Ada fakultas juga ada. Enggak ya. Lebih ke main games gitu ya. Cuman guanya pada saat itu menolak aja untuk ikut gitu. Akhirnya gue tahu kayaknya gue gak perlu ikut deh gitu. Jadi lu ngumpet-ngumpet tuh melipir. Yang gak datang aja. Ada yang gak datang. Coba dulu, oh ini bisa datang, ini bisa gak datang gitu. Terus ngeliat seberapa seru-seruannya gitu. Nah kebetulan waktu fakultas kalau gak salah ada satu, lu ngerti gak sih kan kebiasaan senior ya. Ada satu yang unik nih. Mahasiswa yang unik kena udah. Iya diceng-cengin gitu. Gue belajar akhirnya untuk membaur aja. Jangan pernah beda sendiri. Jangan pernah jadi. Jangan pernah nge-shout out gitu lah dan lain-lain. Kelihatan lah gue. Iya gue jadi terbayang-bayang gitu. Tidak tahu ada gue lah. Tidak ada yang menyadari ke eksistensi gue. Padahal gue ada di situ. Ya udah terus ada yang kayak gitu-gitu ya. Itu kayaknya udah jadi matanya
mindsetnya senior gitu. Sedangkan gue jadi kayak bisa menyelinap, ini segala macam. Kan disuruh kumpulin tanda tangan kan? Iya, ya gue tanda tangan sendiri ya. Oh gitu. Tapi ada beberapa yang sekalian gitu kan lagi pada tukeran perangkatan per satu angkatan ya kita tukeran ini mesti ngumpulin jurusan ini, jurusan itu. Ada yang beberapa gue kenal, ada yang ini segala macam. Ada yang udah kenal gue minta tanda tangannya tapi ya nggak semuanya gue isi sih. Jadi gue kabur-kaburan pada saat itu. Berarti itu yang paling repot tuh, gak ada yang selevel tadi nulis surat cinta kayak Villa gitu? Oh enggak, makanya gue kaget banget itu. Fakultas, di vokasi kayak gitu. Vokasi. 100. Sebenarnya gak sampai 100 juga sih. Mungkin waktu itu kayaknya aku bikin kayak 30 atau 40. Yang lainnya nyari tantangan aja biar cepet. Bahkan gue gak pakai name tag yang kardus. Gue tuh name tagnya fotokopi. Name tag juga, cuman yang di print laminating yang bagus gitu. Iya. Nah, gue masih aman, masih aman. Walaupun tetap cringe ya, gue kayak ngapain sih gitu kan. Iya. Gitu. Terus ada yang gue lihat lah, ada yang ya kalau gue ada yang gimana ya, pinter-pinteran sih, ngerti gak sih lo, kayak ada yang mesti ngumpulin tanda tangan senior gitu. Ya udah pas depan senior baik gitu. Terus ada yang wah kayak gimana sih menilai orang, wah ini senior kalau gue deketin bakal malah jadi chaos nih gitu. Gue belajar dulu. Oh, ada nih yang seniornya nggak suka dideketin, ada seniornya yang welcome gitu. Ada gue lebih ke beradaptasi sama gue punya lingkungan nih gitu. Bukan melawan. Nah sekarang gue melawan karena udah gak bakal kena konsekuensi kan. Udah selesai. Tapi lu kalau pas itu kan pasti lu akhirnya jadi senior kan. Lu nyuruh-nyuruh apa gak? Atau gak ikut panitia? Waktu SD, SMP, SMA nyuruh ikut-ikutan. Karena gue pikir culture emang begitu. Itu yang bener dilakuin kan. Karena gak ada yang marahin gue. Guru gak marahin, ini gak marahin segala macam. Tapi pas itu pas kuliah mungkin tiba-tiba consciousness gue nyala gitu. Teng gitu kan. Kayak ngapain ya gue ngelakuin ini. Tapi SD emang ada ospeknya ya bang? Ada. Masa sih? Emang ada? SD gue belum ada ospek sih. Ada ospek. Sorry, SMP. SMP baru ada. SMP ospek. Itu gue ingat banget karena itu nyebelin banget, suruh bawa pisang satu sisir. Nah ya gitu-gitu tuh aneh tuh. Terus guru biasanya. Enggak, dia mau kerjain kita. Buat kerjain kita. Padahal maksudnya tuh satu pisang satu sisir. Nah iya sosok kayak kode-kode gitu. Iya sosok kode-kode gitu. Terus gue lihat kan maksudnya gue nyontek sama tetangga gue ini udah sekolah di situ juga, jadi gue nanya dia ini apaan sih maksudnya, lu bawa satu, gue udah aman gitu kan. Pas gue masuk kelas gue liat beneran ada yang bawa satu sisir dong, hampir setengah kelas gitu kan. Karena dimarahin gitu ya. Ya masalah kan jadi mubazir juga, nggak ada yang makan pisang, apalagi gampang cepat busuknya kan, dibawa jadi di tas bukan di ini. Udah gue kesel aja gitu kayak untung gue tahu cheat code-nya gitu. Lagi-lagi ya tricky gitulah. Jadi pas lagi di kuliah intinya lo gak ikutan jadi panitia ospek lah ya. Jadi gak ngebales. Gak mau. Gue gak. Mager kan sebenarnya. Gue sering bilang gini. Kenapa sih gue mesti ngurusin maba gitu. Gue bakal dinilai. Wah berarti lu gak peduli sama junior lo dong. Enggak. Ya kuliah aja sono gue. Iya gue pengen lulus dulu nih berarti gitu kan. Gue gak peduli lu mau gimana. Ya lu kan harus junior lu kan bisa dibantu segala macem. Ya lu kalau mau bantu junior bantu. Kalau gue sih mau bantu diri sendiri gitu loh. Kebetulan pada saat itu gue juga milih kuliah sambil kerja kan. Kayak pilih mana nih, kerja dapat duit atau kerja dapat junior? Iya, dapat respect gitu kan. Ya gue sih pilih respect atau duit. Ya gue beli duit ya. Iya, nggak menarik sih betul. Ya walaupun beberapa kali ada anak-anak yang kayak datang lah no gitu kan, ya kayak datang ya udahlah gitu kayak cuma nyamperin kayak gini. Tapi nggak jadi panitianya dan nggak ikut nyuruh-nyuruhnya. Paling suruh bantuin apa waktu itu ya, bantuin pas lagi kesenian gitu-gitu. Tapi panitia yang maba gitu enggak. Kalau Villa gitu juga nggak? Enggak juga sih sebenarnya. Waktu pas aku SMA justru lebih parahnya. Lebih ke arah kayak cewek-cewek SMA tuh kan. Iya, kita kan ada yang kayak jalan jongkok nanti disiram apa-apa, ospek-ospeknya kayak gitu. Apalagi kalau misalkan ospeknya mau naik jadi OSIS. Nah, itu lebih parah lagi yang kayak gitu-gitu biasanya. Ada ospek buat naik jadi OSIS? Iya. Pas SMA gue masuk LDKS, latihan dasar kepemimpinan. LDKS. Tapi itu guru-guru nggak masih hafal aja lah gitu ya LDKS. Iya ada ya. Lupa namanya apa. Ada dulu ada latihan dasar kepemimpinan. Cuman kalau dulu aku tetap sama senior di sekolah. Kelas. Iya. Aduh, gue makin gak relate nih kalau zaman SMA. Kenapa? Homeschooling. Gue makin bingung kayak, aduh teman aja susah nyarinya. Karena udah lah ikutan ospek. Soalnya udah aktif di entertain bang pas SMA. Iya. Dari umur 3 tahun udah terjun industri ya? 4 tahun. Dia sempat ditanya kan kayak, Firda mau masuk sekolah negeri gak? Barang rakyat jelata gitu dia bilang. Gak gitu. Akhirnya homeschooling akhirnya. Gak relate. Soalnya kayak nanya kan, Firda mau sekolah ada lampu 2,5-nya gak? Gitu. Kalau ada lampu 2,5 gimana nih? Homeschooling kalau ospek agak aneh kan. Homeschooling ospeknya gimana? Suruh ngangkat galon. Tapi gue tuh sebenarnya formal dulu baru homeschooling. Jadi sempet SMP tuh ngikutin sampai
kenaikan kelas 2. Oh langsung merasa gak level gitu ya? Gitu. Oh bukan. Gak relate. Oh gitu. Iya. Bercandanya kayak gue Karena gak kalau ngerti di ya. sekolah kan Bener gak relate. poli itu dipakai buat jadi pajangan mading kan. Kalau gue kan biasanya buat nerangin muka. Sorry. Beda Gue demen kan? nih. Beda. Oh gitu cara mainnya. Oke, paham. Tapi ya sebenarnya tadi tips ikut ospek bener kayak Bang udah bilang, lo harus Ngebaca. menjadi orang yang gak kelihatan aja sama senior. Kan lo harus semi-semi menyamar lah supaya lo gak di point out gitu. Temen gue nyamar jadi OB kampus waktu itu saking gak mau di ospek. Saya OB mas gitu. Biar gak kelihatan. Kemarin daftar ulang kayaknya gitu. Tapi ini ada story. Temen gue ada yang nyamar jadi senior. Lah? Berhasil tuh. Berhasil. Emang gak ketahuan? Ya lagi-lagi main adu Ya. apa sih bahasanya, adu kredo tuh bahasa Indonesia apa ya? Ya adu ego aja gitu. Yakin-yakinan aja, Oh, yakin-yakinan. Jadi waktu itu dia kayaknya waktu itu di daerah Balairung gitu kan. Gue tahu dia siapa gitu kan. Terus tiba-tiba disamperin sama Komdis gitu kan. Maba gitu kan. Tapi dia gak pakai jaket kuning. Lu maba ya? Baris sana gitu kan. Sengak banget lo, angkatan berapa lo gitu. Langsung balik badan lagi Komdis. Padahal anjir lu maba bangsat dalam hati gue gitu loh. Ya, Kenapa lu gak cepuin? Ya gue friendship lah bro. Gila gue no stitch bro. Gila Dan yang nyamar jadi senior akhirnya ketagihan dia. Iya. Mari sekalian gitu. Kalian tuh mahasiswa baru gitu. Padahal dia juga mendalami. Tadinya gue pengen ikutin, apa gue nyamar jadi senior ya, secara postur tubuh kan gue agak bongsor ya gitu kan. Tapi kayaknya udah terlambat nih, soalnya udah kelihatan baris, udah kelihatan itu, dia emang agak-agak tidak terlihat gitu. Nah dari situ gue belajar gitu, kayak jangan terlalu terlihat makanya. Tapi itu butuh nyali yang gede banget sih untuk lo nyamar jadi senior, anjir susah banget itu. Itu real story, gue ngeliatnya anjir dia nyamar jadi senior, sialan. Dan lu kenal pada saat itu? Kenal. Tahu maba karena waktu itu kan kalau lu inget kan ada yang daftar ulangnya tuh. Di UI kan. Gue ngeliat nih orang daftar ulang bareng gue gitu loh, kayak kelihatan. Iya maksudnya tahu doang apa lu emang temenan sama dia gitu. Enggak, tahu tapi gue yakin dia maba karena gue pernah lihat dia daftar ulang gitu. Iya gue kira lu jadi teman. Kalau gue sih kalau nggak teman gue cepuin ya tetap. Anjir. Lo ya gitu. Cewek. Emang Lu ya? nggak bisa gue tertekan lu nggak ada gitu. Cewek, maklum kita cewek. Gue menderita lu harus menderita gitu. Anjir, jahat banget lu, gak boleh gitu. Iya gak boleh gitu Fir, solidaritas lah. Solidaritas. Homeschooling ini gak belajar solidaritas Ya Bang. kan gak ada temennya juga iya. di rumah doang sendirian. Oh gitu. Emang gak mau berteman sama yang low gitu ya? Gue tuh gak mau temenan sama orang yang kalau lagi ngelihat mobil Jeep gitu dikiranya mobil penculik, gue gak mau. Mobil Sherina. Iya. Mobil Sherina. Mobil Sherina. Mobil Sherina. Oke, paham. Jarum Super MLD Fresh Cola. Fresh Cola Sensation. Click to boost the power. Taste the new experience. Kalau Villa berarti tadi lebih parah pas SMA ospek ya dibanding. Pas SMA. Nah lu diapain pas SMA? Pas SMA yang disuruh jalan itu, jalan jongkok. Kita disuruh panas-panasan kan. Pakai rok tuh? Iya, pakai rok. Kan roknya panjang tapi kan. Iya, jam 10, jam 12 tuh kan kita disuruh jalan jongkok. Terus nanti kita ngiterin tuh jongkok. Terus nanti dikasih air, disuruh ini macem-macem lah. Kadang kita disuruh ngitungin semut. Disuruh nyari. Iya kayak gitu-gitu. Ngitungin semut? Manfaatnya buat Indonesia apa tuh? Karena biar kita jongkok aja. Daerah kita Kepulauan Riau gitu. Disuruh kayak guntingin daun sampai daunnya bentuk love gitu. Guntingin? Gunting Daun. daun. Tapi daun yang jatuh kan. Daun yang kering gitu. Diguntingin sampai bentuk love? Iya. Manfaatnya buat masa depan lo apa tuh? Biar ada kerjaan Mungkin aja sebenarnya senior-senior Jadi ya. kerajinan tangan. Iya, ada yang jadi kreatif art mungkin sekarang berkat itu. Keren kalau lo ada beneran dari situ, dari kreatif keren. Kan Kita nggak sustainability. Sustainability, betul. Padahal bisa jadi kompos ya, ngapain jadi love? Kayaknya lebih kepake Ada. sebagai kompos ya sebenarnya. Ada yang lebih parah lagi gak tuh berarti? Itu sih biasanya mungkin kalau yang lebih parah waktu kalau misalnya jadi mau ketua OSIS kayak gitu-gitu. Cuman kan aku gak jadi ketua OSIS kayak gitu. Oh, parahnya Biasanya diapain? yang kayak gitu yang di luar sekolah, yang eksternal kegiatannya gitu. Itu lebih parah itu Diapain? yang Lebih parah. official. Oh, yang suka lewat rekaman-rekamannya itu ya? Iya itu udah tatar-tataran Biasanya istilahnya. iya, Bukan tataran. ospek Buat lagi geng tuh. doang padahal kan. Itu mau jadi ketua OSIS apa Hokage ada ujian Chunin begitu? Tapi rata-rata Tapi kalau kalau di SMA kampus negeri kayak tuh gitu udah juga. kayak Attack on Titan bang, ada doktrinnya kayak kita itu yang paling kuat di sini. Dulu tuh kasta Padahal kita cuma lebih buat tinggi. geng doang kan. Cuman buat tawaran 3 tahun abis itu gak Tapi kan kepake. OSIS. Nah kalau yang OSIS tuh kan masih dalam pantauan guru. Masih Jadi masih pantauan. ada. Ini katanya tadi OSIS mesti Ini keluar. OSIS. Iya kan di luar, tapi kan masih tetap ada discuss dulu ke guru lah. Kita kayak gini jam segini gitu. Oh iya masih lumayan aman itu. Tapi ketua BEM juga kayak gitu kok biasanya dari legacy-legacy Di kampus. atas-atasnya. Gue bukan Biasanya. pun, tapi gue tidur di BEM. Atau ketua himpunan kalau di kampus-kampus kan sering kayak gitu.
rapat gue waktu itu. Anjir gue sivilis berarti ya kampus. Rapat waktu itu. Iya biasanya kalau ketua BEM yang fakultas di tingkat fakultas tuh biasanya ada juga yang kayak gitu. Cuman kan eksternal tuh biasanya kita udah gak tahu dari senior-senior. Gue gak ikut sih jadi gue gak tahu. Iya serem. Lu sempat ngincer senior ganteng gak waktu ospek Phil? Enggak sih, seniornya bisa galak-galak. Jadi gak ada yang kesan-kesan gantengnya. Gak ada. Sukanya yang lemah lembut. Iya, kalau sukanya soft boy. Cinlok sesama peserta ospek? Nggak ada juga, orang kita pada kayak sibuk supporteran supporteran tuh. Apaan tuh supporteran? Di UI seru banget gak sih? Ingat gak waktu pas liga, ospek? ya. Bola gitu ya. Dukung ya. Iya, karena tuh UI sebenarnya salah satunya terkenal gara-gara supporterannya kita oke banget. Anak-anak teknik tuh biasanya yang keren-keren gitu. Ada sampai kayak pakai flare gitu-gitu, asap-asap. Justru jadinya kayak saling lomba-lombaan gitu. Mana sih fakultas yang paling keren gitu ospeknya. Bukan malah kompetisinya ya malah. Gara-gara sampai dosen kayak yang penting tuh IPK guys. Bukan support olahraga anjir. Bukan supporterannya. Tapi sekarang di Balairung udah gak boleh sih. Iya. Udah gak boleh sekarang. Lu di UI seangkatan sama Andovi Jovial, mereka UI juga kan? Nah gue gak tahu mereka seangkatan apa enggak, tapi kayaknya iya. Tapi cuman lu gak seangkatan beda fakultas mereka. kan, dia Dovi hukum, Jovi nuklir kan kalau gak salah. Gue budaya. Atau lo seangkatan sama pas blokir kereta tuh lu ada di mana? Ntar gue inget-inget dulu ya. Itu ada momen itu cuman gue itu apakah gue udah lulus apa gue belum lulus tuh? Iya, dia demo tentang apa gue lupa, terus dia ngeblokir stasiun. Iya, ngeblokir kereta, terus kalau gak salah demonya gak berjalan lancar, baru dia kepikiran kayak gue harus ikut ide. Kalau gak salah gitu, di situ dia dapat Kenapa kesono? Dia dapat clearance di situ kayak emang harus masuk parpol dia untuk. Pokoknya gue tuh di UI tuh gue jujur lupa angkatan berapa ya, suka miss gitu. Cuman gue bahkan belum ada ini apa Instagram. Belum ada sosmed, ojol. Iya. Jadi gue udah tua banget. Gue paling tua kan di sini. Cuman pengalaman paling tinggi dia kan. Nah, bener balik dong. lagi. Iya kan, bener dong gitu. Soalnya kayaknya sama kita gak terlalu beda jauh tuh. Gue terngiang gitu. Kayak ada momen itu kan. Ada momen, gue ingat pas muncul di TV gue ingat, lah dia bukan anak kampus gitu loh. Iya, jadi lo ingat momen itu. Cuman kan gue emang kuliah kerja ya. Jadi gue politik kampus tuh pasti second hand banget gitu. Kayak gue ada ini, kupu-kupu parah gitu. Di angkatan aja juga kayak gue kelar kelas cabut gitu kerja pada saat itu. Gitu. Mau buru-buru lulus lah pada saat itu. Buru-buru lulus ya. Tapi tepat waktu. Tepat waktu. 8 semester ya. Berapa sih gue lupa deh. Iya 8 ya. Normal banget 8. Lu berapa Phil? 4-5. Sekolahnya kan vokasi. Vokasi tuh 4-5 vokasi. Ini D3 kan. Iya D3. Oh jadi gitu. aku cuma 3 tahun. Makanya sekarang lagi S2 ya. Tapi S2 ada ospek juga gak sih? S2 enggak sih. ada. Udah gak ada waktu sih. Males banget. Pengenalan. Biasanya ini malah apa petugas kampusnya yang ospek, maksudnya kayak ngasih tahu ini ruang dosen ini ya kan gitu. Iya, kayak itu kayak kampus tour aja. Iya, kampus tour. Apalagi kan S2 rata-rata udah pada udah kerja, udah pada sibuk kegiatannya. Ya kocak sih lu diospekin sama om dan tante. Iya, mereka juga udah mending mikirin anak di rumah ya. Iya, udah senior biasanya. Mending gue ini nonton K-pop gitu kan, atau nonton K-drama ngurusin bocil. Tapi kayaknya banyak tahu ospek-ospek zaman dulu tuh yang serem-serem. Tapi biasanya ospek fakultas yang gue tahu yang kayak gitu-gitu tuh. Iya, sering ada beberapa yang viral-viral juga yang ada yang harus ngebantai klan Uchiha gitu kan. Enggak terlalu susah itu. Oh, susah ada ya. Enggak kesana sih. Oh, enggak kesana ya. Serem banget tiba-tiba. Ada kan? Ospek-ospek yang kekerasan lah ibaratnya. Iya, kekerasan gitu. Gue dulu dapat cerita sih dari temen gue dulu ospek di kampusnya dia, bukan UI. Itu ini apa alma maternya dilempar jauh-jauh ke pohon. Pohonnya pohon yang tingginya luar biasa. Pohonnya tinggi gitu. Jadi suruh manjat tuh kayak apa? Parkur gitu. Iya, mesti naik ke atas, kalau enggak lulus-lulus lu gitu. Udah itu. Masa pohonnya pohon yang bukan pohon yang bisa dipanjat. Yang masuk akal untuk dipanjat katanya gitu. Mungkin itu di luar Jakarta kali, Kak. Iya, dia ini dia udah tua juga sih, lebih tua dari gue. Tapi ya kalau gue ngebayangin itu terjadi sama gue males banget. Ya udah gue usah dapet alma mater dah. Yang penting gue ngampus gitu. Iya sih, tapi itu di luar Jakarta sih. Karena kalau misalkan di kampus misalnya UPH lah gitu ya, kayak gitu kan. Panjat. Dia mau naik helikopter papi ngambilnya gitu kan. Lebih gampang ini bang gitu. Lebih gampang ini bang. Gini terus aja bang tiap tahun dong. Iya. Kan lo gak bilang peraturan apa gitu. Bener juga. Yang penting kan dapat. Iya ya. Tapi itu sebenarnya ospek yang masih proper tuh disuruh ngapain nih menurut kita nih. Yang masih masuk akal gitu. Misalkan kita jadi tips ospek untuk kampus gitu. Apa yang benar-benar bagus
Soalnya mungkin kalau nggak ada ospek sama sekali mungkin ada nggak bagus juga mungkin ya kan. Apa ya make sense ya misalnya. Pengenalan sih. Pengenalan aja sih kita. Mungkin sebenarnya yang si kardus-kardus itu juga masih aman-aman aja. Supaya saling kenal. Iya kan nulis nama kan. Gue gak apa-apa pakai kardus, asal senior juga pakai kardus. Iya fair dong, maksudnya gue tau nama lu Eno, nama lu Oja gitu. Maksudnya kan kalau maba kan banyak bang jumlahnya. Jadi kalau dia pakai kardus gitu juga emang lebih. Banyak kan senior lu gimana matematikanya? Ya kan pas lagi panitianya lebih dikit tapi panitianya kan dikit daripada senior. Jadi dia bisa perkenalan sendiri maksudnya. Ya makanya kita komdis kan biasa pakai item tuh. Nah sekarang pakai name tag juga. Kasih muka lu pas lagi selfie lucu tuh kan banyak yang suka dikejar-kejarin kan. Komdisnya juga. Jadi kita tahu nggak usah biar hafal kan. Lah tujuannya ospek buat ngafalin senior kan. Ya lu juga pakai dong. Ya kan dengan muka lucu. Dan kayak katanya ini tujuannya biar kita saling kenal. Apalagi kita setelah ospek nggak beneran nongkrong sama dia gitu kan. Iya juga. Nggak beneran saling ketemunya mungkin di aplikasi dating apps. Mungkin. Ada temen gue gitu soalnya. Anjir gak relate dulu handphone ini apa masih yang ini apa? Asia Hidayah. Masa sih? Era gue. Emang iya? Era gue Instagram aja gak ada. Gue tua banget. Ojol gak ada dulu. Ya lo jadi pengen cium tangan ya. Friendster, nih masih zaman gue dulu Friendster di kampus itu ada agennya WhatsApp, apa marketingnya WhatsApp. Suruh install WhatsApp keliling. Pak mau gak aplikasi chatting gratis? Gak usah. Gitu. Kan dulu kan BB Messenger kan bayar ya per bulan berapa gitu kan. Ini gratis kayak ini. Itu marketingnya di kampus gue tuh ada tuh keliling gitu. Masih merintis tuh WhatsApp tuh. Iya masih pada BB. WhatsApp aja masih UMKM loh zaman. Dating apps apaan? PPP. Masih yang pink gitu gak sih? Pink. Masih yang pink. Gak ada. Makanya gak relate gue ketemu dating apps kampus tuh gimana. Ada temen gue gitu bang. Jadi dia di ospek terus ketemu di dating app. Iya dia maksudnya ketemunya di waktu ospek itu dia udah nyadar. Terus emang gak nongkrong aja lah gak ketemu. Tiba-tiba kok nih orang deket. Ternyata kenal dari dating app. Terus ospek dulu apa? Aja ya ospek dulu apa match dulu nih? Oh iya. Ospek dulu. Dia kenalnya kan setelah dia udah masuk kampusnya rutin. Dan di swipe right sama temen lu? Iya. Terus ya emang jadi deket aja mereka. Jadi suka ngapain di bareng. Apa? Tahu masa gue nanya-nanya. Ya kan lu tahu deket sering mana kita. Iya sih. Kita kan gak ngerti sedekat apa. Iya gue jalan bareng kalau di kampus tuh bareng. Beli makan tuh bareng. Tapi gak pacaran. Cinlok Gue gak tau ya, gue gak nanya ya. Tapi kemungkinan pacaran deh kayaknya deh. Kayaknya ya. Pacaran ya. Dari ospek menuju kapal berarti itu ya. Iya. Ya kalau menuju pelaminan kan agak susah. Iya, dari ospek menuju prospek lah bisa kita katakan. Kalau kita simpelnya begitu. Ospek jadi prospek. Ya benar juga. Paham. Nah tapi karena sekarang tadi kan balik lagi ke Bang Eno. Karena udah zaman sosmed nih sekarang Bang dan lebih cenderung apa-apa viral kan. Mungkin gak lama-lama jangan-jangan menghilangnya ospek adalah karena para komdis takut diviralin lah. Karena terakhir yang waktu viral yang ospek online tuh. Kan ada tuh yang kayak mana gespernya, mana ininya. Gue mikirnya kayak ya ini mah gampang banget. Orang gue di rumah apa seremnya. Kayak mana gespernya? Yaudah saya ambil dulu ya. Kalau depan muka kan lebih serem kan. Kayak tatar SMA dulu serem tuh. Tapi kalau ospek online itu mah gampang, tapi itu pun viral dan yang dihujat tetap kampusnya. Nah, apakah jangan-jangan ospek akan punah pada akhirnya karena ya itu para senior takut diviralin oleh junior-juniornya. Ya, bisa aja kan? Bikin ospek jangan yang bikin lucu dong. Ya bikin ospek yang masuk akal aja, yang apa kenalan dan segala macam. Udah banyak kok kampus-kampus yang ospeknya bener-bener kenalin, bagus, nggak pakai nemtek, nggak pakai tugas-tugas, kasih tahu ngumpul, nggak ada baris berbaris. Oh ini ntar lu ngampus di sini. Kayak yang gue kesel ya, gue tuh nggak tahu cara cuti di kampus loh sampai sekarang. Harusnya kan ospek kasih tahu gue. Oh gitu. Ada. Iya. Karena kita tahu dari temen yang cuti duluan pasti. Gimana cara kita protes nilai? Nggak dikasih tahu pas ospek. Dikasih taunya oh ya ini ruang dosen gitu. Kan ada banyak sekarang tuh yang protes tuh di online gitu kan. Bang, maba sekarang banyak yang gak sopan sama senior. Nge-WA-nya ping, terus nge-WA dosen ping juga gitu. Wah, kan. Gak sopan banget. Ada kayak gitu sekarang. Ya, itu justru fungsi ospek. Kalau misalnya udah ospek dan maba lu masih kayak gitu, ospek lu gagal. Makanya ospek jangan suruh bawa satu sisir pisang gitu loh. Mendingan lu ajarin daftar ulang gimana cara daftar ulang. Gimana. Gini loh, sopan santunnya kalau lu pengen approach dosen nanti lu butuhin banget nih pas skripsi, ngecer tanda tangannya dan lain-lain. Terus kalau nanya senior ini segala macam. Harusnya panitia kan gitu ya. Panitia tuh ada jadi orang yang korban ngurusin maba-maba itu kan. Banyak nanya, banyak gak ngerti. Apalagi kan ini yang paling, ini serius ya. Maksudnya di Indonesia itu kan banyak budaya, banyak custom, banyak adat yang beda tiap daerah. Apalagi pada saat kampus ya. Itu kan banyak orang dari berbagai macam daerah bawa adatnya, bawa kebiasaannya. Yang gak tahu, oh yang ini kurang sopan, yang ini lebih sopan, yang ini gak boleh. Kalau mereka salah, gue nggak bisa salahin ya. Itu kan fungsi ospek lu untuk kasih tahu yang kayak gini tuh di sini nggak sopan gitu. Contoh deh, temen gue aja ya waktu di ospek itu ada yang kalau ngomong keras banget.
keras parah kayak manggil orang aja why gitu. Maksudnya gue ternyata di daerah dia itu hal yang normal gitu loh. Tapi kan di sini itu kan kayak lu mau berantem apa gimana gitu. Nah itu kan yang harusnya disajikan saat ospek gitu. Lu jangan kayak gini ya gitu. Soalnya kan selain itu mungkin dianggap gak sopan dan itu juga akan menyusahkan temennya Bang Eno ketika dia mau nyontek pas UTS kan. No nomor 4. Ngapain kamu? Terlalu berlebihan itu ya kan. Langsung ketahuan. Harus diajarin itu. Iya, makanya itu yang gue sayangkan di ospek. Gue gak tahu ada ospek yang bisa sekeren itu gitu loh. Ajarin perbedaan. Aku rasa juga kamu kan dari daerah ya, maksudnya dari Sumatera gitu kan. Pasti ada yang beda dong. Iya, sebenarnya ospek tuh kalau kita ngomongin soal pendidikan tuh lebih ke arah pemerataannya sih. Misalkan kayak SMA-nya di daerah nih, misalkan kayak aku, SMA-nya di daerah, aku kan dari Kepulauan Riau. Pas kita ke Jakarta dari UI kan mungkin ada banyak yang misalkan culture shock-nya. Pastilah itu kan. Pengalamannya gimana, orang-orang ngerantau. Nah yang kayak gitu sebenarnya masih jadi gap banget tuh di ospek. Kamu gimana itu ngerasain gak tuh waktu itu? Iya sih sebenarnya, karena kan cara ngomong misalnya beda. Dulu kan aku masih gak bisa ngomong gue loh misalnya. Itu tuh banyak tuh. Atau kalau misalkan dari daerah lain ngomongnya masih pakai saya, masih baku banget kayak gitu. Terus orang Jakarta pakai saya baper kan? Iya, gak usah Vila gitu suka sama gue nih. Atau kalau senior ngomongnya pakai kamu, padahal emang misalnya kalau tete-tete Sunda yang ngomongnya pakai kamu gitu misalnya. Jadi kayak sebenarnya lebih ke arah dari segi culture shock yang kayak gitu sih kalau dari aku. Terus kalau ngomongin soal pendidikan kan banyak banget misalnya yang mau apply juga buat beasiswa. Tapi gak tahu informasinya gimana. Ini juga tuh. Gak pernah ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Pokoknya kayak semua orang harus bisa bayar aja. Semua orang harus mampu aja. Padahal kan namanya pendidikan kadang kan kita harus dapat juga misalkan beasiswa. Atau sebenarnya gak cuma beasiswa yang dari segi UKT-nya aja. Ada juga beasiswa misalkan ke luar negeri, kita nggak tahu. Kan jadi sayang ya, misalkan udah capek-capek masuk UI udah tapi dapat udah kumlaut tapi nggak dapat infonya. Sayang banget kan itu. Iya sih. Di Harvard gitu ada nggak sih Bang ospek di kampus di Cambridge gitu kayak nggak bikin surat cinta sih gue rasa di Harvard gitu. Iya sih kayaknya sih. Kagak paham deh, kayaknya enggak Dia deh. langsung disuruh bikin skripsi deh. Diajarin cara bikin skripsi. Orang kayak di Harvard juga malas ngospekin lu. Anjir ini aja gue nilai masih mikirin gitu loh. Ngospekin lu mending gue ngerjain revisi gitu kan. Iya sekarang ospek di kita tuh jadi kayak ajang buat nunjukin power doang. Iya emang. Tapi akan ada terus gak Bang menurut lo? Atau someday udah akan hilang nih budaya ospek ini? Gue yakin ya, kita kalau kompakan sih hilang. Kalau kompakan hilang Kalau ya? kompak, karena gue udah dapat info beberapa kampus bahkan yang ternama itu bener-bener melarang. Jadi nggak ada ospek. Nah, dan diganti bener-bener dengan ada panitia dari kampus. Nah itu lebih bagus. Bukan mahasiswa, tapi bahkan IO, ada bahkan yang IO yang emang ditugaskan untuk memperkenalkan kampus gitu. Kayak yang internal gitu ya. Iya. Mungkin mahasiswanya cuma diperuntukkan untuk ngebantu aja. Nggak jadi panitia inti dan gitu. nanti mungkin 100 tahun lagi ketika mahasiswa baru nanya kayak siapa yang pertama bikin gak ada ospek ya? Eno Bening. Jadi ntar di setiap kampus tuh ada patung Bang Eno. Lagi kayak Makin gini. gitu. Jangan ospek jadi legend. Jangan ospek lagi. Iya. Gak apa-apa ospek. Cuman ya kan kita lagi-lagi kan ospek kan singkatannya ada Pak. Orientasi apa sih namanya? Pendidikan ya, orientasi pendidikan. Tapi kan yang dilakuin bukan orientasi pendidikan, orientasi senior. Iya kan, bukan memperkenalkan pendidikan. Orientasi kan perkenalan ya. Yang dikenalkan bukan pendidikannya, malah pendidikan seniornya. Buat apa kita hafal nama-nama orang-orang itu baru gitu kan? Dan Kayaknya gue gak gitu lagi. lu gak gitu ya, aman ya gitu. Kalau gue sih malah, gue sebagai senior tuh bener-bener gak mau ngurusin mabak ya. Ngapain gitu. Dan malah concern gue kalau misalnya gue bisa mengubah itu semua dengan cepat ya gue kesian orang-orang yang kayak dari daerah. Yang ngerantau sendiri. Iya, dan pasti sistemnya kan beda gimana curu ini segala macam. SMA aja kan kita masih agak bingung ya gimana bayar ini, bayar itu segala macam. Nanya guru, sekarang mesti ribet gitu kan. Kalau mau ngutang gimana mau ngutang nih, maaf gak bisa bayar gitu. Ngobrolnya ke siapa. Dan lain. Sampai sekarang gue juga bahkan gak tahu gimana caranya gue itu untuk protes nilai ke dosen. Gitu. Cara dapetin nomor dosen gimana? Gue yang aktif sendiri, gue nanya ke departemen. Nomornya ini boleh nggak gitu segala macam. Harusnya ada info jelasnya. Info jelasnya. Harusnya itu ada senior. Dan nggak apa-apa menurut gue senior yang emang jadi, kalau gue bilangnya namanya apa ya? Pusat Tata Surya lah kasarnya gitu. Jadi Pusat Tata Surya. Ada senior yang emang kalau perlu digaji. Maksudnya departemen tuh ya, himpunan kasih duit tuh iurannya ke dia. CP jatuhnya. CP emang tugasnya buat jadi customer service maba tuh. Nanya apapun lu kasih tahu itu bagus sih sebenarnya. Dapat duit lu mau enggak? Jadi udah jadi panitia dapat duit, dapat junior lagi yang lu incer kan. Cari yang haus perhatian juga orangnya jadi lu dapat tuh. Dan first impression lu ke junior yang lu incer adalah lu sangat membantu
Dia nggak tahu aja juga kalau dibayar kan. Mendingan itu daripada tadi surat cinta ya kan lebih mungkin baper. Kira-kira ya orang akan lebih nempel ketika pada saat lu itu ngebantuin orang yang lu incer atau lu marah-marahin orang yang lu incer. Iya, make sense ya kan. Bukannya pacaran malah PTSD, ingat waktu aku dimarahin gitu kan. Dimarahin lagi pas pacaran. Malah PTSD. Berujung depresi tuh nantinya kan. Puyeng kan. Ya udah makanya menurut gua aspek yang bagus gitu udah kasih tiga senior gaji mereka pakai duit himpunan atau duit departemen atau gimana lah caranya. Bener-bener jadi quote and quote pelayan maba gitu loh. Kak, kalau ini di mana ya? Ayo nanti jam 3 ke kantin aku samperin. Nah, cara gitu. Udah first date hitungannya itu kan. Iya kan? Contact person ya jatuhnya. Iya, pas nyampe kayak, Kak jadi gimana cara beasiswa? Tapi sebelumnya musik suka apa sih kalau kamu? Itu aja. Kalau di UI kayak Fish Bands ini loh, Fish loh. Nah, dapat loh ice breaking. Kayak, Kak udah 3 jam belum ada topik beasiswa. Dari sih nungguin. Tapi bonding malah jadi lebih masuk kan. Lebih masuk. Gitu. Dan sebagai pengawasan juga enak kan. Maksudnya ketika nanti ada amit-amit ya terjadi aneh-aneh, kita udah tahu penanggung jawabnya siapa. Ya, di antara 3 orang ini pasti. Gitu. Enak. Kalau sekarang kan bingung siapa nih yang marahin, kemana segala macam. Ini harus ada yang nyoba nih sistem ini nih. Harus ada yang nyoba satu nih. Tapi kampus gue untungnya gak ada kayak gitu-gitu sih. Kampus Iya, lu aman ya? Kampus lu di mana? Atma Jaya. Oh, apa gak ada ospek ya? Ada, tapi maksudnya ospeknya tuh standar banget ya, bener-bener emang pengenalan doang gitu. Sama paling yang ini upacara bendera. Udah. Oh ya formal lah. Standar itu maksudnya. Upacara Terus bendera. ketika ospek fakultas juga cuma di ruangan kayak seminar doang, udah. Nah ya. Gitu. Atau mungkin ada tapi lagi syuting FTV mungkin Enggak lo. usah, enggak ke situ. Gue ikut ke ospek, sebelumnya gue ikut. Dia di ospeknya di FTV tentang perkuliahan gitu. Di set ya. Iya. Oh ya, pantas lu. Biasa di Cibubur tuh. Iya. Asdosku cintaku gitu-gitu. Iya. TV banget ya. Enggak, gue bener. Oh lagi break dikasih tahu ini nanti sini ya. Iya. Keren. IPK ini perasaan kamu gitu-gitu kan. FTV kampus. Judulnya dicocok-cocokin gitu kan. Oke. Tema kampus. Jadi IPK yang bener tuh bukan ini perasaan kamu ya. Iya. Gitu. Ini mah judul FTV. Oke, kita akan masuk ke reaction berita guys. Ini ada berita tentang ospek yang kita akan berikan reaksinya. Oke, silakan. Apa itu? Nah, jadi biaya yang dikeluarkan mahasiswa baru untuk ospek sampai ratusan ribu. Ya mungkin buat itu tadi ya, kardus lah, terus surat. Tapi Surat. ya itu lo bayangin aja beli 100 kertas. Dia tulis tangan loh. Iya sih. Iya, belum bayar joki kalau pakai joki. Joki tuh sampai ratusan loh. Iya Dulu sih. joki sampai ratusan ribu. Ospek ini penggerak ekonomi juga berarti. Iya. Nah jadi, ini diungkapkan oleh mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, yaitu Yesi Kurniawati dari Prodi Pendidikan Tata Busana, mengaku bahwa selama ospek dia mengeluarkan biaya uang sekitar 100.000 sampai 200.000. Oh gitu. Wah berarti ya itu baru dia sendiri. Kalau misalkan ada Maba berapa tuh? 100 aja minimal. Misalnya. 100 udah 200 Wah, itu juta. Iya. Penggerak UMKM berarti tuh ospek. Mending buat bagusin Bukan gedung franchise. kampus atau Iya. apa. Iya. Iya. 100.000, 200.000 mending patungan buat ini gak sih? Apa bikin acara gitu kan. Iya. Atau franchise Somai Pink. Iya. Kita kan lebih menguntungkan lagi Iya. puterin Bisa deh ayam jadinya. geprek kalau di sekitar kampus. Iya, Ayam geprek. geprek ceban. Iya, Geprek ceban. Buka ini tau gak apa? Jualan gorengan. Jualan gorengan. Ya Atau kan? jus. Jus ya jual jus. Belum lagi 100 surat cinta, ada 100 mahasiswa kan 10.000 surat cinta kan tuh. Wah iya ya 10.000. Sayang Iya, jadi kertasnya. limbah lagi. Limbah lagi. Grup lagi yang repot tuh judulnya kan. Panggil lagi. Mahasiswa nih. Iya. Gitu tuh. Gitu. Jadi janganlah sampai keluar mahal gitu buat ospek ya bener kita ya. Ospek sampai keluar duit mah ada. Ya, Udah aneh, iya, udah udah aneh. aneh lah. Dan ngapain gitu, Mungkin manfaatnya kayaknya apa? kalau keluar duit dikit gak apa-apa kali. Kayak misalnya tadi tuh beli kardusnya Iya. doang gitu Iya. kan. Ya, Beli dikit. bendera, Kalau sampai seragam. mahal banget, enggak. Kardus apaan sih yang 100.000? Iya. Iya makanya kan kalau keluarin duit cuma kayak buat beli karton atau kita kayak Iya. kita kan laminating kan. Laminating. Nah cuma itu doang 10.000 kayak ya. masih oke lah gitu. Ya boleh lah kalau sampai 100.000 sih gue lebih kesian orang tuanya kan nggak semua orang tua mampu rata gitu lah ekonominya Iya. gitu dan segala macam. Udah dari daerah nemu kosan aja belum, udah mesti keluar Iya. 100.000 lagi. Iya, belum dia harus Bener, dibukul lagi makan. nanti. Nah harus itu yang gue kasih di berapa ospek kan orang-orang beda nih groundingnya gitu loh. Maksudnya lu di mana nih yang di rumahnya deket kampus mah enak ya tinggal minta tolong emak ini dia aja yang belum dapat kosannya belum diberesin udah mesti bikin 100 surat cinta. Iya betul. Iya, mending udah ada meja di kosannya. Kalau terus di lantai kan ada Wah, kotak-kotak iya bolnya sih. jebol ya kan Iya, momennya iya, kan. iya. Belum ada aduh makanya males gue. PR. Belum kalau salah terus harus beli tip ek ya. Iya beli Iya. tipek lagi aduh. Berarti lebih bagus kayak sekarang ya ketika ospek mungkin
cenderung lebih halus lah dibanding dulu gitu ya. Iya, makin kesini makin oke lah. Gue lihat ada banyak perkembangannya ya. Walaupun gue lihat malah ada lucunya juga, makin lucu gitu. Tadi seperti lu mention gitu, ospek online gitu kan, itu lucu banget, man. Iya, ospek online tuh aneh Itu kan sih. karena COVID kan sebenarnya. Iya, karena COVID. Tapi ini apa, mulai lagi tuh yang trending ini apa, bikin video perkenalan. Nah itu bagus, melatih kreativitas itu. Ngapain? Men, Itu bagus sih. Tapi masih ada yang bikinnya bagus. Aneh-anehnya. Apa gimana gitu kan. Kalau gue yang bagus rame, trending sampai viral, gue sih nggak apa-apa ya. Maksudnya emang dia ternyata mental tampil gitu. Kayak saudara kita satu ini kan mental tampil, videonya viral, happy kan lu? Iya. Ya kan ada yang kayak introvert banget lah kalau bahasa Jakselnya sekarang gitu kan. Itu juga kasihan sih. Terus gue pernah ngeliat ya, aduh itu sumpah kesian banget dia sampai 10.000 like gitu kan, kayak ngakak kocak gitu. Tapi lu ngerti gak sih, kelihatan mukanya juga muka yang gak rela. Gue kayaknya lihat itu. Iya, kesian banget anjir, gue kesian banget gitu. Dan masalahnya dia tuh juga kelihatan gak ini sosmed, ngerti gak lu? Gak fasih sosmed. Ya mungkin harusnya kalau memang mau bikin video gitu gak perlu untuk di-share ke sosmed aja. Ya pertanyaan gue kenapa di-share ke sosmed? Kan buat objektifnya apa? Biar kenalan sama senior. Ya share di grup WA senior. Bukan ke bar netizen, Harusnya kan kalau emang mau ospek bikin kayak gitu gak apa-apa. Tapi gak untuk dipublikasikan kepada umum. Betul. Iya. Dan masalahnya kalau kita ngomongin sosial media yang dulu, susah itu video keluar. Karena video itu cuma kelewat di following. Jadi kalau nggak ada yang follow dia atau lu pada nggak follow dia, nggak bakal keluar itu video sampai temen lu nge-share atau ituin video. Forward gitu ya. Iya, sekarang algoritma sosmed itu udah for you page gitu. Maksudnya lu nggak perlu follow dia selama itu video rame keluar. Chaotic di situ kan. Jadi udah keluar dari marketnya tuh harusnya buat senior, malah buat orang-orang dibully, dikatain, mukanya jelek lah, badannya gimana lah, jogetnya kaku lah. Jadi bahan ini. Karena kan gak semua orang juga mungkin bijak dalam menggunakan sosial media. Sangat banyak. Iya, malah di ospek netizen ya, malah di ospek netizen. Iya, malah di ospek netizen. Lebih nyakitin yang ini dibanding di kampus. Lebih langsung kena mental kan. Bener. Iya sih. Berarti, nah kalau kita bisa mengubah satu hal dari pengalaman ospek, apa yang akan kalian ubah? Tadi Bang Eno udah tuh, lu pengen bikin yang tadi ya, ada satu contact person untuk menjalani itunya ya. Kalau Villa mungkin ada ide-ide ospek? Sebenarnya biar dosennya juga involve sih. Karena kalau biasanya kalau di ospek di kuliahan itu udah nggak ada lagi tuh campur tangan dosen. Iya, kayak dosennya nggak pernah hadir di kampus gitu kan. Iya, nggak pernah hadir. Harusnya dosen tuh yang juga bisa kasih lah contoh gimana sih cara yang baik. Kayak benar tadi kata Kak Eno, aku juga gak tahu gimana caranya kita email dosen misalnya. Email dosen tuh kemana sih? Kadang ada juga dosen yang kayak gak usah email saya ya, kalau mau email ke mahasiswaan aja gitu kan, daripada ke dosen. Nah itu sebenarnya yang harus dikasih do's and don'ts-nya tuh apa. Atau kayak kalau bingung kita harus ngapain nih, kalau mau cuti, mau ada apa, mau ada ini, beasiswa, kayak gitu yang bingung. Minta tolong, ada ini dan segala macam. Jadi harus ada dosen muda yang bisa involve ke satu ospek. Karena biasanya iya sih bagian cuma administrasinya doang tahu yang ikutan kadang. Iya. Dosennya tuh gak ada. Dan orang administrasi kan kadang-kadang gak sepowerful itu. Kalau dosen kan powerful gitu loh. Iya. Let's say misalkan kalau skripsi kan kita ada namanya dosen pembimbing. Nah. Kenapa gak dosen pembimbing disatuin juga sama ospek? Itu keren tuh. Dosen muda. Jadi kayak gap umurnya juga kerasanya lebih deket. Jadi kayak teman. Walaupun gue tau itu pasti mendokusa ya. Mendokusa bahasa wibu apa. A lot of work banget buat dosen yang udah mesti ini. Tapi ya kalau misalnya bisa lebih sejahtera dan itu diimplementasikan bagus banget sih. Atau mungkin sehari aja deh. Sehari gitu. aja. Gak usah 3 harinya. Seminggu. Kebetulan gitu, itu jurusan gue bagus banget sih. Jadi kayak dimasukin ke kelas terus kenalin dosen, udah selesai, itu enak banget sih. Jadi gue tau, dosen gue yang ini gitu. Kadang kan kalau di SMA kan rupa guru kan kelihatan ya, mana yang guru mana yang bukan gitu. Kok di kampus lu kadang kaget gak sih? Ini dosen gitu. Takutnya menyinggung. Pak dosen, lasnya jualan tongseng di kantin. Takutnya gitu kan kayak jam mentang saya pakai kemeja dikira dosen. Nah, jadi masalah baru apalagi di UI. Gue gak tahu ya di vokasi gimana, itu dosennya tuh banyak nyentrik men. Banyak yang gue bingung ini dosen apa bukan gitu. Untung diperkenalkan dan perkenalkan gue kaget. Oh ternyata yang ini dosen. Terus ada yang rapi banget ya ini dosen banget. Ada yang kayaknya gak dosen gitu. Ada yang muda banget ternyata udah jadi dosen gitu. Banyak kok di vokasi Dian Sastro juga jadi dosen aku. Nah kan Dian Sastro gimana? Dian Sastro dosen? Iya dosen. Dian Sastro senior gue kan. Dosen tamu gitu lah sebenarnya bilangnya. Nah kadang kalau gak dijelasin kayak gitu bingung kan. Apalagi ada ADC kan kita tahu. Iya. ADC 2 syuting kayaknya nih. Takutnya gitu loh. Sastro di UI ngapain kita nih? masuk set nih kan gitu. Iya. Masuk set nih. Tapi kalau lu gak mungkin ngelanggar, lu udah tahu ini lagi syuting gak bakal gue langkahin gitu. Soalnya jam terbang lu udah. Iya lu udah tahu kayak ini lagi syuting. gak ada PU-nya nih gitu. Udah ngerti. Lo kalau ada Dian Sastro gak mau bimbingan gue malah. Apa tuh?
ngebedah skrip. Keren. Jam terbang gak bisa bohong. Bedah skrip dulu. Boleh. Atau mungkin sesuai sama fakultas. Mungkin tadi video perkenalan kalau emang lu kuliah di periklanan atau apa mungkin video making mungkin oke lah. Gue setuju. Misal di UI kan jadi lu adu-adu kreatif gitu. Pertama drone shot dana UI. Buset, Bapak punya drone gokil. VO masuk, gue Zarangkuti. Nah tapi footage-nya masih drone shot, nah kan kreatif kan gitu bisa kan. ngambil footage juga dari internet boleh. Free footage buat edukasi. Iya, buat edukasi. Ya kalau jurusannya emang itu gue mah setuju aja gitu. Sekarang kalau misalnya jurusan lu manajemen gitu, nggak bikin video perkenalan, sebelah mana manajemennya nih? Gak kepake gitu kan. Tapi gue masih nggak apa-apa lagi kalau emang mau bikin video perkenalan, asal kan nggak buat konsumsi umum. Iya, tapi kan banyak yang introvert tadi. Kalau diputerin pas lagi kumpul ospek gitu ya, ke teman-teman nggak, buat gue oke gitu loh. Iya, nggak gitu-gitu. Kan kelihatan, oh ini yang ini gitu. Masalahnya kan keluar ke orang lain yang nggak perlu ngeliat. Iya sih. Viral lagi. Viral. Terus masalah men ini kan udah ya ini society kita tahu lah. Jatuhnya kena mental skripsi belum udah kena mental netizen kan gak enak. Belum lagi di kampusnya pasti dibawa lagi tuh. Si viral no. Si paling viral no. Baru maba udah viral aja lu gitu kan. Kalau viral mungkin malah seneng pas bikin video langsung sewa godok. Oh iya gila. Langsung ngontek PH kayak bantu dong nih gitu. Iya. Gue langsung ngontek MLD. Lagi sini yuk. MLD rame nih. Iya trafficnya liat nih itu kan. Enggak cuma langsung. Pasang red card. Nah tapi gimana kalau orang yang bilang ospek yang keras tuh bisa membangun mental yang jadi kuat gitu. Bener atau ya enggak juga sebenarnya gitu. Karena kan ospek juga cuma 3 hari bang sebetulnya. Gak terlalu ngaruh itu ya. Gak terlalu ngaruh juga ya. sebenarnya. Karena mental kuat itu pas kita udah nugas, skripsian. Iya, pas menjalani hari demi harinya harusnya. Gue gak pernah merasakan mental gue bertambah apapun. Ikutin ospek. Maksudnya kayak tiba-tiba gue jadi keras atau tiba-tiba gue jadi ini. Enggak sih. Jujur gue. Mungkin itu lebih ke ini kali ospek-ospek buat apa namanya himpunan kali. Misalnya kayak Mapala. Oh iya kan? Itu mungkin yang keras-keras lebih ke sana. Kalau itu mah Mapala emang harus training loh masa ini kan. Hidup dan mati itu kan bahaya. Naik gunung mah emang serius gitu. Kalau itu make sense kan lu harus ngelatih apa mungkin caranya. Iya, mungkin maksudnya itu kali. Instinct Itu survival itu ada disiplinnya. Kalau yang maba ngelatih mental malah kena mental sih. Iya enggak sih. Tapi mungkin boleh, maksudnya kalau misalnya emang mau ada ospek keras ya itu kayak untuk himpunan-himpunan yang memang memerlukan hal tersebut gitu. Kalau gue malah lebih enak solusinya gini. Oke, ini ada ospek nih buat senior yang katanya ini bakal melatih mental nih 3 hari lu bakal digenjot nih gitu kan. Nah mabanya opsional, lu mau ikut apa kagak? Iya. Kan ada maba yang gue pengen banget tuh jadi apa respect senior nih, gue pengen respect nih ikut. Terus sama yang kayak kita yang kayak kita gue kayak mewakili kalian kayak gue gitu yang kayak gue kayak gak merasa perlu gitu. Oh ya lu gak usah ikut gitu loh. Masalahnya jadi ada opsi harusnya. Iya, karena kalau gue berdebat masalah ospek sama orang-orang yang hasil ospek kan itu kayak bangga banget. Gila gue hasil ospek banget bro gitu. Gue bilang iya keren. Cuman gue pengen punya pilihan untuk gak ikut dah gitu aja gitu loh. Gue gak bilang punya lu gak keren gitu. Respect gue tetap respect lu gitu. Cuman boleh gak gue gak ikut gitu kan. Itu aja. Jarum Super MLD Fresh Cola. Fresh Cola Sensation. Click to boost the power. Taste the new experience. Iya sih. Tapi ada gak hal yang pengen kita sampaikan ke orang yang lagi menjadi panitia ospek sekarang nih di kampusnya? Kan lagi rame masing-masing gitu. Apa ya? Mungkin kayak apa ya yang pengen kita sampaikan apa ya? Ya perhatikan. Coba dengerin podcast ini dari awal lah. Itu banyak insight tuh. Kalau gue gini, gue pernah kejadian soalnya jangan sampai ntar kejadian lu minta job ke junior. Setelah lulus gitu ya. Sedih banget sih itu. Karena kan gak ada yang tahu. Maksud gue kan ya itu lumayan gesek ego ya. Iya. Agak-agak plot twist ya. Nah iya kan gitu kan. Apalagi lu dulu ngerasin junior lu kan. Terus tiba-tiba malah ternyata minta job ke junior kan agak-agak. Iya junior lu sukses, lu minta job, juniornya bilang kayak bikin dulu kardus semua surat cinta. Jangan lupa disebutin repot ya. Dibalikin. Lu yang repot. Kocak gitu loh. Gitu. Gak tau ya kayak dunia ini sempit sih menurut gue. Dunia ini sempit gitu. Gue berusaha untuk ngelihat banyak yang kayak ternyata dia kerja sama gue. Ternyata kita bisa bareng dan segala macam gitu. Dan kejadian gitu. Banyak yang senior-senior yang banyak sama gue juga akhirnya kita bisa satu industri dan lain-lain gitu. Jadi gue gak tahu yang gak ya lu pikirkan lah buat masa depan lu lah kalau gue gitu. Buat apa menangin merasa kuat 3 hari demi untuk 30 tahun ke depan lu penuh resiko gitu ya. Kan gak lucu lu tiba-tiba disuruh ngumpulin tanda tangan dari satu perusahaan kan agak repot gitu. Iya. Wah dibalasnya itu seru banget sih. Coba lu bikin 100 surat cinta ke agensi lu. Pusing. Iya kan? Minta tanda tangan sama
MLD Spot. Nah, seluruh mampus MLD podcast gitu. ya. Tapi kalau orang MLD pasti CS sih, asik-asik mereka. Asik-asik pastilah. Iya, Pasti ngebantuin lu gitu. CS deh. Villa masih ada yang masih main sama senior kampus zaman sekarang? Masih, kan senior relasi juga kan. Iya. Misalkan ada yang satu kantor, misalkan satu kerjaan juga. Kadang misalnya ada yang mau S2, kita saling discuss lah gitu-gitu. Pastilah, pasti. Apalagi UI kan alumninya juga kuat-kuat gitu kan, strong gitu kan, solid lah kita gitu. Gue jadi baper di belakang alumni strong. Oh iya gue bagian ya, lupa. Iya dong, kan alumni UI. kerja bareng. Ini kerja bareng nih tuh kan sama alumni. Kan suka lupa ya gue alumni. Lintas angkatan tapi Lintas kan tetap angkatan, kerja. lintas fakultas juga kita Lintas kan. fakultas. Oh, vokasi masih ada ini gak sih? Liftnya udah nambah belum sih? Udah sekarang udah banyak gedung kan, udah A, B, C. Mungkin sekarang udah ada Ini di saatnya kita keluar dari sini bang. Ngobrol dulu. Kita udah lihat soalnya nih. ngomongin. Enggak, Udah soalnya banyak. angkatan gue kan vokasi baru banget tuh. Iya. Udah banyak sekarang gedungnya. Mungkin sekarang udah nambah lagi. Mustopo gimana bang? Mustopo aman aja, stabil. Udah lama ke kampus. Atma Jaya gimana Atma Jaya? Atau aja gitu-gitu aja. Tapi Mustopo asik ruang ekskulnya apa? Ruang ininya apa? Apa ekskulnya? Under. Iya, ruang ini. Pernah ke Mustopo? Main Mustopo. Moes. Nah, kita akan masuk ke games. Nih ada gamesnya namanya Two Truth, One Lie. Jadi kita akan menyebutkan 2 fakta dan 1 kebohongan tentang kita sendiri. Gak harus berhubungan sama ospek, sama mahasiswa. Gak harus. Tentang diri sendiri boleh. Tentang diri sendiri boleh. Okay. Dan yang lain harus menebak mana yang fakta dan mana yang bohongan gitu ya kan. Muter Kasih ya. contoh dulu dari abang. Mau mulai dari gue apa dari Dari abang aja. Dari gua. Langsung aja. Oke. Mikir dulu, aduh. Iya mikir dulu nih. Mungkin kalian mikir selama, nih gue ngabar duluan ya. Two truth one lie. Pertama, gue naruh handphone di kantong kanan hari ini. Oke. Handphone gue di kantong kanan. Yang kedua kayak gue cinta MLD. Iya. Yang kedua tuh. Ketiga, gue benci dengan rezim ini. Gitu. Nah, yang mana yang fakta dan yang mana yang bohong? Yang mana pintu keluar, Bang? Apa? Gue taruh di handphone kanan. Kita satu-satu ya berarti nunjuk angkat jari kan? Iya, tebak aja. Mana yang bohong? Mana yang bohong? Oke. Gue taruh handphone di kanan, gue cinta MLD, gue benci rezim ini. Oke. Oke. Kita sama-sama barengan ya angkat tangannya ya. 1, 2, 3. Menurut kalian berarti gue benci rezim ini. Ini jawabannya bener, gimana sih? Gue cinta rezim ini guys, gak mungkin nih. Bang, handphone gue di kanan terbukti nih tuh. Handphone gue di kanan tuh ya kan. Nah. Karena kalau gue kan bisa ngomong kayak gitu karena kita biasa kombut gitu kan. Iya. Kebetulan punchline-nya. Tapi kan itu hanya sekedar untuk komedi. Iya, itu kan buat OS. Ini kan setting nih ada kamera. Ini gue jatuhin jadi gue sapu sendiri. Ada godok segala macem. Enggak. Disapuin dong. Iya. Padahal gue mau nengelemin. Yang bohong yang ketiga. Yang mau ketiga lo cinta sama rezim ini. Gue cinta sama rezim ini. Nah gitu cara mainnya. Oke. Oke. Yang main yang bener yang mana di Bener aja Bang Eno bener. Lu apa gue mikir dulu nih. Terus. Lupa mikir-mikir oke. 2 fakta dan 1 kebohongan. Lu dah anjing. Ini ribet pala. Boleh yang susah, boleh yang asal juga gak apa-apa Phil. Villa udah dapat mungkin? Belum mikir ya. susah loh. Gue dapat. Nah 2 fakta dan 1 kebohongan. Iya. Gue tahu lampu 2,5 dari umur 4 tahun. Apa? Tahu lampu 2,5 godok. 2,5 tuh level ininya ya terangnya. Gokil, maaf gak tahu Mbak. Iya. Mesti konteks dulu nih. Gue tahu lampu 2,5 dari umur 4 tahun. Gue cinta instansi. Instansi apa dulu? Instansi kepolisian. Oh iya. Polri kan. Iyalah. Kan Bapak mengayomi. Iya, ya kan? betul. Mengayomi rakyat. Terus gue punya baju 3 di mobil. Hari ini. Punya baju 3 di mobil. Di mobil hari ini. Yang mana yang bohong? Oke. Lu tahu lampu 2,5 dari umur 4 tahun. Bener kayaknya. Tawa sih lu. Itu bener kayaknya. Lu cinta Polri yang kedua. Lu cinta Polri. Lu punya baju 3 di mobil. Nah yang mana yang bohong gitu ya. Ya mana yang bohong. Oke siap ya. Oke. 1, 2, 3.
Oke. Yang Kita kasih tahu juga gak sih yang benar yang mana? Kasih tahu lah. Tahu dong. Apa? Iya benar 3. Oh 3. Kan tadi gue bilang ada nomor. Lo tau Godox Dari kecil. Dari kecil. nomor Dari tahu. kecil. Ya gue pikirnya Dari kan waktu awal. kecil kan masih A Belum gitu ngerti. kan. Tapi Nggak udah apa-apa. tahu, oh itu lampu gitu. Udah Lu tahu. tahu lampu dari kecil loh. Berarti lu gak ada baju 3 di mobil hari ini? Oh, nggak ada. Lebih. Lebih banyak. Nah, lebih 12 banyak, ternyata ya. 12. Iya. Dan berarti lu beneran cinta Polri. Cinta Ya, dong. make sure, iya. Iya, di biasa, luar biasa. Laki gue kan ini juga. Luar biasa, Pakai luar biasa. cincin ya, Akademi Kepolisian. Luar biasa. Oh iya. Luar biasa. Tapi profesional banget loh, bajunya 12 di mobil kan. 12. Kita mah paling Iya. berapa sih baju ganti kan kita ya? Iya, satu. Kita soalnya anak baru di industri ini bro. Ya kan gue tuh standby untuk, aduh. Kalau tiba-tiba lanjut kontrak langsung satu season kan iya. ready gitu. Ayo syuting gitu. Tapi keren sih lo menyelesaikan diri buat MLD gitu, keren sih. Parah. Kita apresiasi. Baju gue di mobil merah semua, merah hitam putih udah itu aja. Lu asik kayak MLD berarti? Tapi gue baru ingat pacar lu polisi Fir ya. Iya. Pantes foto privat lu lagi ditilang gitu kalau gak salah ya. Enggak, gue kalau curhat sama dia jatuhnya kayak DAP. Gitu. Nyambung, iya. Oke. Kalau lagi baru beli belanjaan di unboxing dulu ada apa gitu. Oke. Oke, villa atau Aku dulu kali ya. Oke, Kakak dulu. gue belum dapat sorry. Yang pertama, aku pernah ditolak masuk UI. Pernah ditolak masuk pernah UI? ditolak masuk Pernah ditolak UI. masuk UI. Oke. Yang kedua, aku dulu pernah ikut demo. Wis. Oke. Langsung turun, langsung turun ke lapangan ya. Yang ketiga, suka banget matematika. Wus. Oke. Nah ini susah nih. Oke. Ini susah Tapi nih. dia manajemen bro. Dia manajemen, iya. Iya. Villa demo, kita kebayang gak nih villa demo ya kan? Biasanya kan kalau cewek malas, Iya, hitam kulit, rame, susah nafas. Kalau ada Ditolak kerusuhan untuk- ribet. Betul, Gimana? betul. Wah, Oke, kayaknya memungkinkan tuh. langsung tebak Bareng ya. ya? Oke? Oke. Oke. 2, 1. 3, gak suka matematika lo kayaknya. Iya benar. Iya kan? Gak suka Berarti matematika. pernah ditolak masuk UI? Pernah ditolak masuk UI dan pernah demo. Demo soal apa? Demo yang RUU waktu itu pernah langsung turun sebenarnya karena awalnya itu gara-gara diwajibkan. Oh iya. Iya diwajibkan. Jadi Tapi gue turun juga Oh sih. berarti masih kuliah? masih kuliah, oke, semester 3 kayaknya. Dosen bilang, saya kasih nilai kamu satu kelas bagus semua kalau semuanya turun ke lapangan hari ini. Oh dosennya ya? Dosennya. Wih, gokil juga. Gokil. dosen. Berarti sebenarnya lo gak mau demo? Mau sebenarnya. Bagus tuh jawabnya, Fir. Bagus Ada tuh. beberapa yang Aman-aman. mau lah. Ada yang Iya. mau lah. Keinginan maunya Gue pasti takut tuh ada. kepleset tadi barusan tuh. Kebetulan didorong. Iya. Dan disupport. Kebetulan disupport. Agak tolong bantuin sedikit Iya, ya. aman aja. Emang mau. Mau bener. Terus dapat validasi jadi makin Iya. mau. Oke. gitu. Kan juga aware juga kan sama case waktu itu lumayan gede juga kan. Aku turun dapat ke awareness. lapangan pada saat itu. Oh turun? Beneran? Iya. Seriusan? RUU kan? Heeh. Yang terakhir aja turun gue. Wis. Kawal putusannya turun ya? Turun. Oke. iya, Ya, jadi Oke, itu oke. gak suka matematika emang. Tapi manajemen? Iya kan banyak matematikanya itu. Iya emang, cuma jadinya akhirnya ya udahlah. Tapi gue juga gitu sekalian kok. aja Gue ngambil kita. hukum tapi gue gak terlalu suka litigasi ternyata. Oh. Tapi lo suka dihukum? Ya. Saya kan pelanggar aku. Oke. Nah oke, nih mungkin pertanyaan terakhir setelah itu akan kesimpulan. Jadi misalkan nanti kalian udah berkeluarga dan udah punya anak yang udah dewasa dan mau kuliah di Indonesia tapi masih ada ospeknya dengan bentuk apapun. Nah kita akan gimana? Apakah kita akan kamu kuliah di luar negeri aja atau kita kasih pesan-pesan tips ke anak kita untuk ospek kayak gimana? Gue sih akan nerapin yang tadi Bang Yono bilang ya, udah kamu di kampus gak usah caper, pakai baju sama aja, yang lain gak usah ngomong, Iya. udah berbaur sama orang sebanyak Tapi mungkin. kayak gak bisa deh. Lu di IG nunjukin anak lu yang mana. Iya anak si Oja nih kita sih, kerjain ya. juga. Iya. Berarti Tapi ada juga bisa jadi lu malah kayak yang udahlah gak usah datang ospek. Bisa jadi kayak gitu. Iya sih, Ya udah iya silakan sih. kuliah di Indonesia gak apa-apa. Tapi udahlah ospek gak usah ikut gitu. Bisa. iya benar-benar itu lebih ampuh mungkin ya. Itu gak penting misalnya kayak Iya gitu kan. iya. Ya, itu sih gue lebih yang ke situ kayaknya. Oke. Gue kayaknya Lu ospek duluan anak lu ya. Luar negeri. gue tatar dulu. Tatar dulu ada. Jadi mentalnya udah kebentuk dari rumah kan. Kayak gak usah lah ngebangun mental di sana. Cuma 3 hari gak dapet apa-apa. Mending sama mama gitu. Iya betul. Kalau lu Villa? Apa ya sebenarnya kalau nanti 20 tahun 30 tahun ke depan udah
mereka udah kelar kuliah sendiri, udah bisa ini sendiri semuanya, masih penting sih sebenarnya ospek. Masih penting ya? Masih penting tetap buat pengenalan, buat kenal sama-sama satu angkatan. Cuman semoga beberapa tahun ke depan ospek udah bisa jadi jauh lebih aman lah, lebih safe. safe. Anak lu gak dijahilin. Iya, lebih safe semua. Karena melatih sosialisasi juga tau sebenarnya ospek. Betul. Biar gak kaku-kaku amat juga. Iya, dan melatih kita untuk bisa kenalan sama orang baru, gimana cara berkomunikasi sama orang gitu. Udah gak ada lagi tuh yang kayak ngerjain gitu-gitu. Cukup lah ya. Iya. Cukup lah ya gitu-gitu ya. Kalau dari lu Bang Edo? Apa ya, kalau gue punya anak kayak, ya itu gue kasih trik gue sih gitu. Pura-pura sakit kayak apa kayak. Atau lu nunjuk ke patung lu tadi yang begini kan. Kamu cari alasan kenapa ada patung di sini. Kalau udah ada patung itu berarti ospek udah gak ada. Gak bisa Udah gitu gak kan. ada. Ingat perjuangan bapakmu nanti. Ya itu gue bilang pasti pakai trik-trik gue lah. Pura-pura sakit kayak, jangan terlalu ngeh dan segala macam. Dan apa ya, survive sih, gue ngajarin anak gue buat survive sih gitu. Bukan, gak selamanya survive itu fight back kan. Ada juga yang tricky dan lain-lain gitu. Ya biar anak gue nggak juga apa ya, mentalnya bukan mental ya, apa ya, attitude-nya dikebentuk untuk wah berarti ini hal yang bener untuk gue lakuin nanti ke bawah gue, itu gue nggak mau gitu. Kalau nggak ini rantai kebencian nggak bakal rantai kebencian ini nggak akan berakhir. Rantai senioritas ini nggak akan kelar. Anime banget. Bisa aja kan kayak sebenarnya nggak apa-apa ngikutin arus aja, tapi dikasih tahu ini tuh nanti maksudnya begini-begini. Jadi dianya tuh juga nggak punya mindset untuk gue boleh ke bawah gue nanti kayak gitu. Tapi kayaknya gue nggak rela sih anak gue dikerjain, kayak bakal gue kerjain balik yang kerjain anak gue sih. Iya, kayak anak kita bikin surat cinta males sih. Iya. Oh kalau anak gue suruh bikin surat cinta kan lu disemprotin parfum kan? Ini gue semprotin sambel. Lu buka biar ngeri lu pepes kalau gitu. Yang parfum buat mic yang bau. Iya yang bau yang gitu kan. Ya gue beliin dah tuh semprotin aja udah semua gitu kan. Iya. Oke, berarti terima kasih untuk Bang Eno dan Villa udah hadir di Emily Podcast. Intinya statement penutupnya adalah ospek mungkin sebenarnya bagus kalau misalkan diganti sistem dan konsepnya dan mungkin juga bahasa-bahasanya. Karena ospek kan sebenarnya yang penting kan untuk pengenalan dan untuk orientasi maba kan. Jadi harusnya ya cukup simpel aja orientasi mahasiswa gitu, nggak usah ospek namanya. Orientasi mahasiswa ormas gitu. Itu lebih kok gitu Bang? itu lebih jelas intinya. Jadi padahal nongkrong aja di kantin. Kasih MLD Bang nih gitu. Itu lebih orientasi harusnya gitu kan. Intinya jangan lupa dengerin MLD Podcast di YouTube channelnya MLD Spot TV dan juga bisa lo dengerin versi audionya hanya di Noise dan di Spotify. And get yourself inspired by MLD Spot.